Cek 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 cek. Wush, tung 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 tung. Hai pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Marvel di acara Young Talk. Iya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak pemirsa semua untuk berbincang mengenai seluk-beluk inovasi e-commerce di Indonesia. Tetapi sebelum itu, mari kita sambut Rio Tikapa dan Michela Warsia. Mas Rio, Mbak Michela, lambai tangan, kan? Apa kabar? Baik. Baik, oke. Iya, jadi Rio Tikapa dan Michela Warsial ini adalah pengamat e-commerce di Indonesia. Rio dan Michela, kalian berdua ini kan pengamat e-commerce yang merupakan inovasi digital dalam bidang perdagangan. Pasti kalian sudah sangat dekat dengan kata inovasi dan sejahtera, karena kedua hal itu sering dikaitkan satu dengan yang lainnya. Menurut kalian masing-masing, apa definisi dari inovasi dan apa definisi dari sejahtera itu sendiri? Silakan, Michela atau Rio. Ya, saya jawab yang definisi inovasi ya. Kalau menurut saya, setelah saya baca-baca referensi, terutama dari Merdeka Belajar Pun, inovasi merupakan cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya, sehingga dapat membuat suatu hal menjadi lebih berkembang. Jadi, gampangnya, ya inovasi itu adalah sebuah ide baru untuk mengembangkan suatu hal tertentu sesuai perkembangan zaman. Oke, ini tadi definisi inovasi. Lalu sekarang definisi sejahtera. Ya, Silakan. kalau sejahtera, setelah saya baca-baca referensi juga, terutama dari kompasiana.com, sejahtera adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi manusia yang baik di mana orang-orangnya dalam keadaan sehat, aman, tentram, damai, mapan, adil, dan makmur. Itu sih dari saya. Oke, sekarang kita sudah dapat dasarnya ya, yaitu definisi inovasi dan sejahtera. Nah, sekarang apa hubungan dari inovasi dan sejahtera? Saya jawab ya. Oke, Inovasi itu kan memiliki tujuan untuk membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih maju dan berkembang. Sehingga kehidupan yang diikuti dengan perkembangan zaman dapat terus diterima masyarakat dengan keadaan yang sejahtera, bahkan semakin sejahtera. Ya, jadi atau dengan kata lain, inovasi itu adalah sebuah ideal baru yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya suatu keadaan, yakni sejahtera. Gitu, yes? Rio? Yes. Yes, mantap. Oke, lanjut. Inovasi yang kalian amati selama ini itu adalah inovasi E-commerce. Yes, inovasi e-commerce perdagangan digital. Nah, terus yang kalian amati dari e-commerce itu apa? Kan luas ya, e-commerce itu luas. Nah, jadi apa yang kalian amati? Ya, jadi kita menjadi pengamat e-commerce itu sudah terbagi menjadi beberapa bidang tertentu. Saya di bidang Tikapa, informatika dan IPA. Dan saya di bidang wasial, kewarganegaraan dan sosial. Oh, Tikapa dan Warsial, itu bidang kalian. Itu kan padahal dari nama akhir kalian. Oke, mantap. Kreatif, mantap. Oke, sekarang selama kalian menjadi seorang pengamat e-commerce di bidang masing-masing, permasalahan tiap bidang itu pasti ada ya. Pasti ada permasalahan. Nah, apa masalahnya dan bagaimana solusi yang bisa kalian berikan? Ya, dari saya dulu ya. Ini dari bidang informatika. Permasalahan yang pernah saya temukan adalah kasus kejahatan siber semakin meningkat dan mengancam alat yang digunakan dan semakin banyak ancaman keamanan pada data dan informasi perusahaan seperti e-commerce yang mengandalkan bisnis dengan jaringan dan sistem data. Setelah saya pahami benar permasalahan tersebut, saya mulai mencari solusi
Dan solusi yang saya temukan adalah dengan menggunakan Cisco Umbrella dan Cisco Duo, yaitu sebuah layanan perangkat lunak berbasis cloud dengan lapisan keamanan tambahan dan dirancang untuk melindungi akses ke aplikasi milik sendiri dan pihak ketiga. Dan dari bidang saya lainnya, yakni lingkungan alam, saya menemukan satu permasalahan, yakni masih banyak sampah, terutama sampah plastik yang dihasilkan sektor perdagangan online. Banyak penjual di e-commerce menggunakan kemasan plastik sekali pakai, sementara para pembeli tidak punya pilihan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Setelah saya cari solusinya, saya menemukan satu solusi, yakni dengan melakukan daur ulang sampah plastik dan kardus bekas pembungkus barang online menjadi filler material yang dapat dijadikan sebagai bahan pengganti bubble wrap di dalam kemasan. Oke, kalau Rio ini tadi dia permasalahan dan solusi dari bidang informatika tentang kejahatan siber atau cybercrime, dan dari bidang lingkungan alam tentang sampah plastik yang dihasilkan oleh bungkus paket. Oke, sekarang lanjut ke Misela, bidang kewarganegaraan. Ya, kalau dari bidang saya yang pertama yakni kewarganegaraan atau tentang sikap, saya menemukan satu masalah, yakni saat ini masih sering ditemukan masyarakat di luar sana yang belum menggunakan etika dalam menggunakan e-commerce. Misalnya konsumen membeli suatu barang dan memilih pembayaran COD atau bayar di tempat, lalu tidak mau membayar ke kurir dengan alasan-alasan yang kurang masuk akal dan etika yang kurang baik. Dan solusi yang dapat diberikan adalah dengan konsumen harus mempelajari etika ketika menggunakan e-commerce. Karena etika ini sangat dibutuhkan dalam penggunaan e-commerce, sebab banyak paket yang dikembalikan ke kurir karena tidak sesuai dan tidak mau membayar dengan etika yang kurang baik. Maka dari itu, etika sangat diperlukan agar sama-sama nyaman. Dan dari bidang saya yang kedua, yakni sosial atau perekonomian negara. Banyak pemilik usaha yang mengalami penurunan atau pelambatan pendapatan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang membuat para konsumen lebih banyak berada di rumah daripada berpergian keluar. Dengan adanya pelambatan pendapatan tersebut membuat terjadi defisit pajak yang berdampak bagi anggaran belanja negara. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk kembali menumbuhkan ekonomi di sektor perdagangan adalah dengan beralih ke perdagangan yang berbasis digital, yakni e-commerce. Dengan adanya e-commerce, kegiatan jual beli offline dapat bertahan dengan membuka jual beli via online. Bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti kurir, sehingga membuat kemungkinan besar dapat kembali memulihkan ekonomi Indonesia dan anggaran belanja negara. Ya, kalau misalnya ini dia permasalahan tentang sikap dan perekonomian bangsa. Nah, ini mereka berdua ini peduli terhadap masalah-masalah yang ada pada suatu inovasi. Karena mereka tadi bisa mengidentifikasi suatu masalah dan memberikan solusi. Tapi masalah hidup aman kan? Aman dong, aman. Aman, oke, siap. Puji Tuhan. Kan kalau masalah negara diurusin, masalah hidup nggak diurusin kan nggak lucu. Oke, sekarang lanjut. Sekarang kalian kutantang untuk membuktikan bahwa e-commerce itu berdampak bagi kesejahteraan masyarakat sesuai bidang kalian masing-masing. Oke, silakan, siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Ya, siap. Ya, kalau dari bidang informatika, inovasi sistem keamanan data dan informasi akan mendeteksi potensi resiko serangan siber sejak awal dari sisi pengguna sehingga
meminimalisi potensi resiko serangan dalam jagat siber. Dengan keamanan ini, maka perusahaan dan pengguna akan aman di era digital transformation. Dengan begitu, masyarakat akan lebih sejahtera dalam mengoperasikan teknologi digital. Lalu dari bidang lingkungan alam, inovasi pengelolaan sampah e-commerce yang ramah lingkungan, khususnya untuk pengurangan penggunaan plastik dalam operasional bisnis, menjadi salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan dan mendukung pemerintah Indonesia mewujudkan Indonesia bebas polusi plastik pada tahun 2050. Oke, ini tadi argumentasi dari seorang Rio dari bidang informatika dan lingkungan alam. Oke, sekarang Misela, silakan. Ya, oke. Kalau dari bidang kewarganegaraan, berkhusus etika, inovasi ini dapat memajukan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat akan lebih tahu tentang penggunaan etika. Dan jika etika ini digunakan dalam pemakaian e-commerce, akan lebih maju dan sejahtera. Karena sudah tidak ada namanya pengembalian barang ke kurir ataupun tidak membayar paket COD. Dengan etika yang kurang baik yang dapat menimbulkan masalah. Lalu dari bidang ekonomi yang merujuk langsung ke inovasi e-commerce-nya. Dikutip dari mbusiness.com, inovasi e-commerce telah menjadi salah satu pendorong perekonomian Indonesia melalui bidang perdagangan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai ekonomi digital Indonesia merupakan nilai digital tertinggi di Asia Tenggara, sebesar 40 miliar pada tahun 2019. Dengan e-commerce, aktivitas perdagangan dapat tetap beroperasi bahkan jangkauannya lebih meluas dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti kurir yang semakin banyak dibutuhkan. Mantap. Ini ngamatin e-commerce-nya serius sekali ini kayaknya. Dari pengamat. Ya, e-commerce ini memang inovasi yang sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Karena dengan e-commerce, pembeli nggak cuma orang sekitar. Beda kota sampai beda negara pun bisa. Jadi jangkauannya semakin meluas dan kemungkinan menambah pendapatan itu semakin besar. Ya, tadi permasalahan solusi sudah, argumentasi sudah. Sekarang gini, coba kalian kasih ajakan kepada generasi muda agar aktif dalam ambil bagian dalam berinovasi bagi bangsa. Silakan, siapa dulu? Saya. Silakan. Jangan hanya melulu menjadi penikmat hal baru, tapi ciptakanlah hal baru. Salam inovasi. Oke. Misalnya, ada tambahan ajakan? Stop overthinking, isi pikiranmu dengan usaha mencari ide untuk dapat berinovasi bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi bangsa dan negara. Oke, semoga ajakan Rio dan Misla tadi bisa menjadi inspirasi bagi para pemuda di luar sana untuk aktif ambil bagian dalam berinovasi. Oke, terima kasih Rio Tikapa sebagai narasumber informatika dan IPA, dan juga terima kasih untuk Misla Warsial sebagai narasumber kewarganegaraan dan sosial. Sukses selalu. Amin. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Oke, sama-sama. Sekian podcast yang talk kali ini yang membahas tentang seluk beluk inovasi e-commerce di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.